Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Oktapuspita dari jurusan Peternakan UIN Siska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembibitan sapi perah. Pembibitan sapi perah terdiri atas 1. Penentuan bibit, 2. Sistem pemeliharaan, 3. Sistem perkawinan, 4. Replacement stok, 5. Pencatatan atau recording. Recording atau pencatatan. Recording merupakan hal penting dalam program pembibitan sapi perah. Cakupan recording pada pembibitan sapi perah: 1. Catatan perkawinan, 2. Catatan reproduksi, 3. Catatan produksi, 4. Catatan kesehatan, 5. Catatan input output. Pengaturan perkawinan sapi perah: 1. Berahi pertama pada induk sapi perah EVA terjadi pada kisaran umur 14 sampai 16 bulan. 2. Jumlah sapi yang bunting sebaiknya tidak kurang dari 60% jumlah sapi dewasa. Kontinuitas dan kestabilan produksi susu. 3. 40 sampai 60 hari setelah beranak sapi dikawinkan kembali. 4. Perkawinan sapi tersebut tidak boleh lebih dari 3 bulan sejak beranak. 5. Siklus berahi rata-rata 18 sampai 21 hari sekali dengan variasi dari 17 sampai 26 hari. 6. Lama masa berahi kisaran 6 sampai 36 jam dengan rata-rata 18 jam untuk sapi betina dewasa, dari 15 jam untuk sapi darah. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam usaha pembibitan sapi perah harus: 1. Sehat jasmani dan rohani, 2. Mempunyai keterampilan dalam bidang pembibitan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan memahami risiko pekerjaan, serta memiliki kepedulian untuk melakukan pencatatan recording dan pemeliharaan sapi perah. 3. Mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan usaha pembibitan sapi perah dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Pembinaan dilakukan antara lain untuk penerapan usaha pembibitan sapi perah yang baik. Pembinaan dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan. Pengawasan. Untuk menjamin kualitas sapi perah yang dihasilkan perlu dilakukan pengawasan melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 1. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh pengawas bibit ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala dari pembibit kepada kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam melakukan usaha pembibitan sapi perah harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup memerlukan perhatian khusus sebagai berikut: 1. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi. 2. Mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai atau air sumur. 3. Membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas. 4. Membuat saluran dan tempat pembuangan limbah. 5. Membuat tempat pembakaran dan tempat penguburan ternak yang mati. Produksi dan komposisi susu merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik yang mempengaruhi produksi susu adalah jenis breed atau bangsa dan faktor individu. Puncak produksi susu terjadi pada bulan 1 sampai 12 dari laktasi. Ternak yang mampu mempertahankan puncak produksi secara terus-menerus selama laktasi disebut memiliki persistensi yang bagus. Persistensi produksi susu yang dipengaruhi oleh 3 macam hormon, yaitu prolaktin, tiroksin, dan hormon pertumbuhan. Ternak sapi perah yang memiliki persistensi produksi susu yang paling panjang merupakan ternak-ternak yang lolos seleksi.
Kesehatan hewan. Untuk memperoleh hasil yang baik dalam pembibitan kapipera, harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan meliputi A. Situasi penyakit hewan. 1. Pembibitan kapipera harus terletak di daerah yang tidak terdapat gejala kimia atau bukti lain tentang penyakit radang limpah dan ketularan menular. 2. Dalam hal pembibitan dilakukan di daerah endemis dan kegiatan vaksinasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pencegahan penyakit hewan. 1. Melakukan vaksinasi dan pengujian atau tes laboratorium terhadap penyakit hewan menular tertentu yang ditetapkan oleh instansi berwenang. 2. Mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak. 3. Melaporkan kepada kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat terhadap kemungkinan timbulnya kasus penyakit, terutama yang diduga atau dianggap sebagai penyakit hewan menular. 4. Pemotongan kuku dilakukan apabila diperlukan. 5. Pemberian obat cacing dilakukan secara rutin 3 kali dalam setahun. 6. Pakan yang diberikan tidak mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, atau tulang. C. Pelaksanaan biosecurity. Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, setiap pembibitan kapipera harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Lokasi saat tidak mudah dimasuki binatang liar dan bebas dari hewan peliharaan lainnya yang dapat menularkan penyakit. 2. Melakukan disinfeksi kandang dan perawatan dengan menyemprotkan disinfektan. 3. Melakukan penyemprotan insektisida, pembasmi serangga, lalat, dan hama lainnya di sekitar kandang ternak. 4. Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak lainnya, pelayanan dilakukan mulai dari ternak yang sehat ke ternak yang sakit. 5. Menjaga agar tidak setiap orang dapat bebas keluar masuk kandang ternak yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit. 6. Membakar atau mengubur bangkai ternak yang mati karena penyakit menular. 7. Menyediakan fasilitas disinfeksi untuk staf atau karyawan dan kendaraan tamu di pintu masuk perusahaan. 8. Segera mengeluarkan ternak yang mati dari kandang untuk dikubur atau dimusnahkan. 9. Mengeluarkan ternak yang sakit dari kandang untuk segera diobati atau dipotong.